Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 28 berpindah ke lain hati. Mereka kemudian bersiap untuk pergi berkencan. Mau kemana kalian? Tanya Mama Daisy dari ambang pintu kamarnya saat melihat sang putra dan menantu berpenampilan beda dari biasanya. Kami akan pergi kencan, Ma. Titip Audrey ya. Arthur mendekat kemudian menghadiahkan sebuah kecupan pada pipi sang mama. Mama Daisy hanya mencebik, namun dalam hati, wanita paruh baya itu tersenyum bahagia. Berharap sang putra benar-benar bisa melupakan Celine. Kita mau kemana, Art? Tanya Andrea saat mobil telah melaju meninggalkan kompleks perumahan. Kita makan malam. Ucap Arthur sembari fokus pada jalanan. Andrea hanya mengangguk paham. Apa aku boleh bertanya sesuatu? Tanya wanita itu kemudian. Sayang, bukannya aku sudah katakan. Katakan saja langsung. Kenapa harus bertanya lagi? Andrea tersenyum. Itu, soal gambar layar depan ponselmu. Sejak kapan? Arthur menyunggingkan senyuman, kemudian merogoh ponsel pada saku blazer yang ia gunakan. Ini, tanyanya sembari memperlihatkan layar ponsel yang menyala. Andrea pun mengangguk. Sudah lama, aku pun lupa, yang jelas sebelum kita menikah. Apa kamu mau menggantinya dengan foto pernikahan kita? Kepala Andrea menggeleng, pipinya mendadak panas. Apa aku tanyakan padanya soal perasaannya padaku? Ah tidak. Mana ada wanita yang bertanya seperti itu? Biarkan saja, kami belum juga 1 bulan menikah. Mana mungkin dia sudah mencintaiku? Sayang, kita sudah sampai. Andrea tersentak. Mobil ternyata sudah berhenti di sebuah parkir restoran yang bertema ruang terbuka. Ayo. Arthur mengajak turun sang istri, kemudian meraih jemari wanita itu, mengajaknya masuk ke dalam restoran. Seorang pramusaji dengan ramah menyapa, dan mengantar pasangan itu menuju satu meja. Silahkan, Kak. Pramusaji itu memberikan daftar makanan. Kamu mau pesan apa, sayang? Andrea melihat buku menu beberapa saat, hingga ia menemukan makanan yang belum pernah ia coba. Mbak, aku mau yang ini, sama yang ini. Minumnya, air putih dengan jus jeruk. Kamu pesan apa, Art? Arthur tersenyum kemudian memesan makanan yang ia inginkan. Mohon tunggu sebentar, Kak. Pramusaji undur diri. Andrea pun mengamati setiap sudut ruang terbuka itu. Restoran bertema kebun yang sangat cantik, dengan tempat duduk sebuah bantal besar dan berwarna-warni. Apa yang kamu lihat? Andrea tersentak. Arthur yang tadi duduk di hadapannya, kini sudah berada di sampingnya. Kapan pindahnya? Arthur terkekeh. Ia pun menyandarkan punggungnya pada bantal nan empuk itu. Kamu kenapa banyak melamun? Apa ada masalah? Tidak, aku hanya mengamati tempat ini. Cantik ya. Kenapa kamu bisa tahu tempat seperti ini? Apa sebelumnya pernah datang kemari bersama Celine? Arthur terkekeh. Sayang, apa kamu pikir hidupku hanya tentang Celine? Suamimu ini pemilik hotel, sayang.
Jadi aku harus banyak tahu tentang tempat-tempat yang lagi hits, agar bisa dijadikan referensi atau perbandingan. Andrea mengangguk paham. Pak Arthur, Rhea. Suara maskulin terdengar menyerukan nama pasangan itu, membuat mereka menoleh ke arah sumber suara. Chef Finn. Ucap pasangan suami istri itu dengan kompak. Mereka pun sejenak saling menatap dan melempar senyuman. Sementara Chef Finn menatap mereka penuh tanya. Jadi hubungan kalian sudah sejauh ini? Rhea, apa yang kamu lihat? Aku mengajakmu minum kopi saja. Kamu membawa Sandra. Tetapi, sekarang kamu justru pergi berdua dengan Pak Arthur. Apa karena dia lebih kaya dariku? Chef, datang sendiri? Tanya Andrea membuyarkan lamunan pria 35 tahun itu. Aku ada janji dengan teman. Ucapnya, Andrea pun mengangguk, sementara Arthur hanya diam mengamati. Ia tidak suka melihat tatapan Chef Finn yang begitu mendamba pada Andrea. Duduk dulu, Chef, sembari menunggu. Mata Arthur memicing mendengar tawaran sang istri. Terima kasih, Rhea. Pria dewasa itu kemudian duduk di hadapan Andrea, pada bantal yang tadi ditempati oleh Arthur. Tempat yang bagus, komentar Chef Finn. Ya, seperti konsep restoran yang ingin Chef buat. Tunggu, jangan katakan jika tempat ini milik Chef Finn. Pria dewasa itu terkekeh. Bukan, modalku belum cukup untuk membuka sebuah usaha. Kecil-kecilan dululah, Chef. Bukannya Chef ingin membuat restoran untuk mamanya Chef? Tangan Arthur terkepal di bawah meja. Ia terbakar cemburu. Bagaimana sang istri begitu tahu banyak tentang Chef Vincent? Halo, Ma. Ini aku lagi makan malam dengan Rhea. Arthur tiba-tiba bersuara, membuat Andrea menoleh ke sampingnya. Begitu pula Chef Vincent. Terlihat Arthur sedang menempelkan ponsel pada telinganya. Mama, bukannya Mama tahu kita pergi berdua? Alis Andrea bertaut. Iya, nanti lain kali aku akan bawa dia pulang. Pria itu kemudian memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku. Ada apa? Kenapa kalian menatapku? Tanyanya berpura-pura. Oh, tadi itu Mama. Kamu diminta mampir ke rumah. Ucapan Arthur seketika membuat Andrea paham jika pria itu sedang bersandiwara. Jadi Nyonya Dinata sudah mengetahui tentang hubungan kalian? Merasa cemburu, Chef Vincent pun pamit meninggalkan kedua orang itu. Apa maksudnya tadi? Bukannya Mama tahu kita pergi berdua? Tanya Andrea saat mereka telah berdua. Memang. Lalu, apa kamu berpura-pura tidak ada yang menghubungimu, iya kan? Tanya Andrea curiga. Arthur pun menjawab dengan mengedikan bahunya. Sepertinya kamu tahu banyak tentang Chef Vincent. Apa kamu juga mengenal mamanya? Andrea menangkap ketidaksukaan dari nada bicara sang suami. Apa kamu cemburu? Apa salah jika aku cemburu? Senyum pun terbit di wajah cantik wanita muda itu. Sayang, aku tahu tentang Chef Vincent karena dia mantan dosenku dulu. Dan tentang mamanya, aku tidak mengenal sama sekali. Saat mengajar dulu, dia selalu menceritakan tentang hidupnya untuk memotivasi para mahasiswa.
jelas Andrea sembari meraih tangan terkepal pria itu. Jangan marah, aku hanya mengenal satu mama, dan itu Mama Daisy, mama dari suami tampanku ini. Imbuh Andrea lagi. Arthur pun mencebikkan bibirnya. Dari kejauhan, Kevin memperhatikan interaksi keduanya. Tak seperti orang yang baru pendekatan. Mereka terlihat begitu akrab, seperti sudah mengenal sangat dekat. Jadi begini nasib kalangan menengah, suka sama seorang gadis pun harus ditikung oleh atasan sendiri. Andrea mengerenyitkan alisnya ketika sang suami mengemudikan mobil berlawanan arah dengan jalan menuju rumah mereka. Waktu menunjukkan pukul 9 malam, saat sepasang suami istri itu keluar dari restoran. Kita mau kemana, Art? Tanya Andrea penasaran. Bertemu dengan teman-temanku sebentar. Sudah lama aku tidak berkumpul dengan mereka. Sekarang, mumpung kita di luar rumah, jadi kita mampir sebentar. Jelas Arthur sembari melempar senyuman. Bertemu semalam ini, Andrea semakin penasaran. Sayang, perkumpulan para pria itu bertemu di malam hari, sementara para wanita di siang hari, sembari bergosip. Ucap Arthur sembari terkekeh. Andrea mencebik, ia bahkan tidak pernah bertemu teman-temannya. Bibir Andrea menganga saat mobil yang dikemudikan oleh suaminya itu berhenti di sebuah parkir klub malam. Art, untuk apa ke tempat seperti ini? Apa dia mau menjualku? Pikiran buruk menghantui Andrea. Bagaimana jika ternyata Arthur membawanya ke tempat itu? Kemudian menjualnya kepada rekan bisnis pria itu. Temanku pemilik tempat ini. Ayo kita turun, percayalah, kamu aman bersamaku. Arthur kemudian turun lebih dulu, lalu membukakan pintu untuk sang istri. Kenapa? Jangan berpikir yang bukan-bukan. Mana mungkin aku menjual istriku sendiri? Andrea membulatkan mata, bagaimana bisa pria itu tahu isi pikirannya? Ia pun menyambut tangan sang suami, keluar dari dalam mobil. Tiba di depan pintu, seorang pria berpakaian serba hitam dan berbadan tegap menyapa Arthur. Kemudian mempersilahkan untuk masuk. Suara musik yang memekakkan telinga, serta gemerlap lampu warna-warni, menyambut kedatangan sepasang suami istri itu. Andrea merapatkan badannya pada sang suami, ketika melintas di lantai dansa. Arthur pun mengeratkan genggamannya pada jemari sang istri. Wah lihat, siapa ini yang datang? Ucap salah seorang pria, ketika Arthur dan Andrea memasuki sebuah ruangan VIP yang telah dihuni oleh 3 orang pria. Arthur dinata, setelah sekian lama, akhirnya datang juga, seru kedua pria lainnya. Mereka pun saling berjabat tangan ala pria dewasa. Siapa bro? Tanya seseorang yang merupakan pemilik tempat hiburan malam itu. Pria itu memindai wanita yang berdiri di belakang Arthur. Dia istriku, Andrea, sayang. Perkenalkan, dia William Anthony, pemilik tempat ini. Arthur mengenalkan mereka berdua. Jawaban Arthur sebelumnya membuat riuh ruangan itu. Sang pemilik tempat pun mempersilahkan keduanya untuk duduk, sebelum bertanya lebih lanjut. Serius, bro, kapan menikahnya? Kenapa tidak mengundang? Tanya pemilik klub yang bernama William Anthony itu. Baru sebulan, maaf bukannya tidak mau mengundang,
Istriku ingin acara sederhana dan hanya dihadiri keluarga saja. Jelas, Arthur. William pun menganggukkan kepalanya. Tak lama kemudian, seorang waiter datang membawakan sebotol minuman untuk mereka. Tolong berikan jus jeruk untuk istriku. Pinta Arthur. Tunggu, lalu bagaimana dengan Celine? Bukannya kalian dekat? Salah seorang dari mereka bertanya. William pun ikut menatap meminta jawaban. Setahu mereka, Arthur sangat dekat dengan Celine. Bagaimana bisa menikah dengan gadis lain? Mendadak pula, Arthur menatap sejenak ke arah sang istri. Wanita muda itu nampak biasa saja. Silahkan, Mbak. Pelayan meletakkan segelas jus jeruk di hadapan Andrea. Terima kasih, ucap wanita itu penuh senyuman. Aku dan Celine tidak ada hubungan apa-apa. Kami murni bersahabat, jawab Arthur dengan tegas. Tapi dalam persahabatan pria dan wanita, salah satu dari mereka pasti menyimpan rasa. Celetuk salah satu temannya. Yoi, bro, kalian benar. Tetapi, seiring berjalannya waktu, cinta yang tak terbalas. Bukannya ada kemungkinan untuk berpindah ke lain hati? Arthur berpendapat. Ya, aku juga setuju dengan ucapanmu, Art. Bagaimanapun, hidup itu untuk mencari kepastian. Jika tidak ada, ya tinggalkan. Untuk apa membuang waktu demi orang yang hanya bisa menggantung perasaan kita? William pun ikut menambahkan. Lalu bagaimana denganmu? Apa sekretarismu itu sudah menerima cintamu? Arthur melempar tanya. Dalam perkumpulan mereka berempat, semuanya tahu kisah masing-masing. Sebentar lagi dia pasti akan menjadi milikku. Ucap William dengan yakin. Siapa tadi nama istrimu? Kami juga ingin mengenalnya. Salah satu teman Arthur bertanya. Namanya Andrea. Sayang, kenalkan dia bernama Dion. Dan yang itu, Robbie. Arthur menunjuk teman-temannya, tanpa mengizinkan mereka menjabat tangan sang istri. Andrea, pakai pelet apa sampai pria susah move on ini mau sama kamu? Tanya Dion penasaran. Kurang ajar kamu, Dion. Arthur menendang kaki sahabatnya itu. Sementara Andrea hanya tersenyum. Iya, aku penasaran, kok bisa ya? Si Arthur yang setia menunggu Celine hingga janda, sekarang menikahnya sama gadis lain? Robbie ikut bersuara. Bro, mulutnya dikondisikan. Jaga perasaan istrinya Arthur. William mendelik ke arah dua temannya itu. Tidak apa-apa, Kak. Aku sudah tahu tentang Arthur. Jawab Andrea menyela. Wah, dia panggilnya kakak. Memangnya kamu umur berapa, Andrea? Tanya William terkekeh. Ia merasa aneh dipanggil kakak, karena di rumah, adiknya memanggil abang. Aku dan Arthur beda 8 tahun. Wah, Arthur Dinata benar-benar hebat, tidak dapat janda, gadis pun jadi. Robbie kembali seenaknya. Sayang, apa kamu marah? Tanya Arthur kepada sang istri. Mereka kini sudah berada di rumah dan sedang berganti pakaian. Tidak. Jawab wanita muda itu singkat. Arthur pun diberdecak kesal dibuatnya.
jangan marah. Robbie memang seperti itu. Bicara asal keluar tanpa disaring. Ini. Andrea menyerahkan satu setel piyama kepada sang suami. Namun pria itu justru melempar pakaian tidur itu ke atas sofa. Apa yang kamu lakukan? Tanya Andrea berpura-pura. Ia tentu tahu maksud dan tujuan suaminya itu. Pakai bajumu, Art, nanti masuk angin. Ia mendorong tubuh Arthur yang kian mendekat padanya. Kalau aku tidak mau, pria itu semakin mendekat, hingga membuat sang istri terhimpit pada pintu penyimpanan pakaian. Art, menjauhlah. Andrea berusaha menghindar saat wajah sang suami mengendus pada cerukan lehernya. Aku tahu kamu marah, sayang. Art, jangan meninggalkan jejak. Aku mohon, aku besok harus bekerja. Andrea panik saat sang suami berubah menjadi hantu penghisap darah. Katakan dulu, kamu marah, kan? Andrea menghela nafas pelan. Suaminya tak akan berhenti sebelum mendapat jawaban. Iya, aku marah. Sepertinya mereka semua tahu tentangmu. Ucap Andrea kemudian. Arthur pun menegakkan kepalanya menatap lekat manik mata sang istri. Tidak hanya tentang aku juga tahu tentang mereka. Kamu tahu, William itu justru sedang melakukan hubungan tanpa status dengan sekretarisnya. Tidak ada rahasia di antara kami. Iya, tetapi tidak dengan masalah pribadi kan? Apa kalian juga bercerita masalah ranjang? Arthur terkekeh. Ia kemudian mengangkat tubuh sang istri, menggendong bagai induk koala. Kalau soal itu, tanpa bercerita pun kami sudah mengerti. Kami pria dewasa, sayang. Walau belum berpengalaman, setidaknya kami memiliki pengetahuan. Arthur kemudian melangkah keluar dari ruang ganti. Mau apa? Tanya Andrea memicing. Tentu saja melakukan pendekatan secara skin to skin. Ucap sang suami sembari menjatuhkan tubuh Andrea di atas peraduan. Mohon maaf, Tuan Arthur. Untuk sementara, Anda tidak bisa berkunjung karena aku sedang kebanjiran. Ucap Andrea santai. Alis Arthur bertaut. Jangan membohongiku. Tangannya pun dengan cepat memeriksa tubuh sang istri. Sial. Umatnya menahan hasrat dan amarah. Arthur tengah berkutat dengan banyak dokumen di hadapannya. Ia pun harus rela tidak bertemu sang istri saat jam makan siang. Pria itu pun meminta sang sekretaris untuk membelikan makan siang, karena Thomas sedang ada pekerjaan keluar kota. Tengah sibuk dengan komputer lipatnya, ponsel di atas meja tiba-tiba menjerit, membuat perhatian Arthur teralihkan. Ada apa, Jill? Ucapnya saat benda pipi itu menempel di telinga. Art, tolong aku. Kevin kecelakaan di depan sekolahnya. Kecelakaan? Kamu tenang dulu. Aku segera ke sana. Pria itu menyimpan kembali pekerjaannya. Kemudian keluar dari ruangan. Pak, makan siangnya. Donna datang membawa sebuah kotak makan. Nanti saja. Tanpa melihat ke arah sekretarisnya, Arthur berlalu begitu saja, bahkan terlihat terburu-buru. Apa ada masalah? Monolog Donna terheran. Ia pun menyimpan makanan itu di dalam ruangan sang atasan. Hanya membutuhkan waktu 10 menit, Arthur sudah tiba di depan sekolah tempat putra Celine menimba ilmu.
Bersambung.